A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, beberapa jam yang lalu saya di-share beberapa video dari netizen. Ada salah satu oknum pesilat, oknum pesilat, nggak tahu ini perguruan apa ya teman-teman. Mereka memukuli dua orang, laki-laki dan perempuan. Dan kebetulan yang perempuan tengah hamil ya teman-teman. Saya ketika nonton videonya sangat-sangat miris. Bener-bener miris. Dipukul, ditendang teman-teman. Sampai-sampai si perempuan itu keguguran. Ini juga tidak jauh berbeda dari kemarin yang ada salah satu video yang beredar pengeroyokan terhadap dua muda-mudi ketika ada konvoi dari salah satu perguruan. Tidak tahu apa masalahnya, tiba-tiba kedua muda-mudi itu diturunkan paksa dari motor lalu ditendang, dipukul, dikeroyok. Dan itu kejadiannya ketika pengajiannya Gus Idam. Itu sudah beberapa bulan lalu saya bahas. Dan tanggapannya memang keras teman-teman. Ada oknum-oknum dari perguruan tersebut yang tidak terima dengan berita yang saya bacakan. Akhirnya apa? Mereka ngecam-ngecam saya. Waduh, kekerasan terus. Habib Bahar Smith ketika saya tantang untuk mendatangkan dalil ketika membacakan surah Yasin. Barang siapa yang membacakan surat Yasin, kelak akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada 9 kamar, dan di 9 kamar itu ada 9 kasur atau apalah begitu, ada bantal, dan di setiap bantal itu ada ribuan bidadari. Itu dalil dari mana? Ketika saya tantang Bahar Smith untuk mendatangkan dalil tersebut dari mana, sumbernya dari mana, apa yang ada di kepala dia? Habib ditantang oleh Eri Pras. Lalu yang muncul di kepala Habib Bahar apa? Ditantang berantem. Oh, pamer dia teman-teman. Pamer muridnya lagi silat-silat. Padahal saya nantang untuk mendatangkan dalil. Ini tingkat SDM yang sangat-sangat rendah kalau menurut saya. Kemarin viral, Deddy Corbuzier nantangin Jokowi. Lalu netizen yang SDM-nya jongkok itu berpikir kalau Deddy Corbuzier nantang Jokowi untuk berantem. Allah. Kenapa pikirannya ke sana terus? Eri Pras nantang Banser, nantang ngapain? Nantang untuk memberantas kemungkaran. Kemungkarannya siapa? Pendeta Yasin yang menistakan agama Islam, Weldo yang juga menistakan Islam, Mr. TM, Panji Gumilang, Syaiful Karim. Saya menantang Banser agar mereka itu memberantas kemungkaran. Dan apa yang ada di kepala mereka? Nantang berantem. Ketika mendengar kalimat tantangan, langsung larinya ke berantem. Miris. Tantangan itu bukan harus berantem. Tidak seperti yang ada di kepala kalian. Dan sekarang kita lihat fenomena di tengah masyarakat ini. Kemarin ketika ada bocil-bocil TikTok ngedit-ngedit video saya, dipotong-potong teman-teman. Saya tantang kalian semua yang merasa banser, merasa paling banser. Coba kalian yang menang. Saya tantang kalian semua yang merasa banser, merasa paling banser, merasa paling bisa menjaga keutuhan NKRI. Saya tantang kalian demo itu isi Yasin, penjarakan kalau perlu. Karena apa? Setiap ceramahnya dia mengujarkan kebencian dan serta mengolok-olok Nabi Muhammad, mengolok-olok Islam, mengolok-olok Al-Quran. Atahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum, gak ketemu. Belah kiri lagi assalamualaikum, gak ketemu. Yang ketemu temannya, wah. Mengecek. Tidak tahu, tidak paham konteks saya apa. Eri Pras nantang Banser. Memang iya saya nantang Banser. Nantang ngapain? Nantang agar Banser memberantas kemungkaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh Weldo, oleh Panji Gumilang, oleh Syaiful Karim, oleh Mr. TM. Kalau perlu Buya Gufron. Oh enggak, Banser teman-teman. Cium tangan ke Gufron. Kan wali dia. Na'udzubillah. Lalu ketika saya membantah siapa namanya Gus Reza yang menyatakan kelak Banser dan Pagar Nusa ini pasti akan masuk surga. Dijamin teman-teman. Jaminnya apa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Ya Allah. Dan saya berdebat dengan salah satu santri teman-teman. Ya, saya berdebat dengan salah satu oknum Pagar Nusa atau apalah dia. Intinya dia Banser mungkin. Dan pakai seragam Pagar Nusa. Bukan Pagar Nusanya yang salah, tapi oknumnya yang seperti ini. Oh, ngebela dia teman-teman. Ketika saya tanyakan, coba datangkan dari mana dalilnya orang bisa menjamin siapapun masuk surga. Berkelit dia. Ketika saya paparkan dalil mengenai Nabi Muhammad yang tidak bisa menjamin sanak familinya, sampai menyatakan kepada Fatimah, mintalah apapun engkau kepadaku, hartaku, tapi sungguhnya aku tidak bisa melindungimu dari Allah. Nabi saja seperti itu, tiba-tiba Gus Riza apa? Menjamin Pagar Nusa dan Banser masuk surga. Lalu si santri ini, atau pendekar ini, ya pasti masuk surga karena apa? Anggota Banser dan Pagar Nusa sudah berbaiat untuk bertakwa katanya. Kalau masalah berbaiat itu bisa menjadi jaminan masuk surga, apakah orang-orang Banser, oknum-oknum Banser ini yang jogetan seperti ini, nyawer-nyawer biduan,
terus cium-cium tangan kepada Gufron. Ya Allah. Bahkan banyak video-video penyimpangan yang beredar. Ini videonya. Bagaimana dengan yang tidak di video? Oh, anggota Pagar Nusa juga seperti itu, Mas Her. Mereka itu sudah berbaiat untuk takwa. Ketika oknum-oknum kalian, ya oknum-oknum Pagar Nusa ini yang kemakan fitnah dengan potongan-potongan video, dengan emosi yang membabi buta kepada saya. Oh iya, kami sudah berbaiat untuk bertakwa. Seperti yang disampaikan oleh, oknum itu. Tapi apa? Ada satu berita yang dimana anggota kalian, oknum kalian, mencabuli 6 siswinya. Tak terima anaknya menjadi korban pelecehan seksual. Orang tua korban pun melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dan saat penyelidikan, terungkap ada 5 korban lainnya yang juga mendapatkan perlakuan yang sama. Seluruh korban adalah murid silat yang harusnya mendapatkan pelatihan bela diri, tetapi sebaliknya malah mendapatkan trauma atas perlakuan dari gurunya. Ini bukan fitnah, jelas di situ di close up, ya, di close up logonya Pagar Nusa. Saya tidak menyebut seluruh anggota Pagar Nusa seperti itu, tapi di Pagar Nusa ada oknum yang seperti itu. Maka di sini sangat ujub takabur, ya, Gus Reza tersebut ketika menyatakan semua anggota Banser dan anggota Pagar Nusa kelak pasti akan masuk surga. Ya Allah. Tidak boleh seperti itu. Nabi saja meskipun menyatakan semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapakah yang enggan itu? Yaitu mereka yang durhaka kepadaku, munafik, melakukan kesyirikan, dan lain sebagainya. Yang dimana ada ancaman-ancaman bagi orang yang pelaku-pelaku seperti itu diancam kekal dalam neraka. Apalagi menyamakan dengan anjingnya Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi tidak ada dalil yang menyatakan kalau anjing itu masuk surga. Yang berhak memasukkan ke surga neraka adalah Allah. Kalau Anda sudah menyatakan anjing itu masuk surga, lantas dari mana dalilnya? Ketika kita tanyakan seperti itu, langsung teriak Wahabi. Ada. Untuk mempromosikan organisasi, bukan dengan cara batil seperti itu. Mengiming-imingi surga. Sok menjadi panitia surga. Saya panitianya. Yuk, kalau mau masuk surga, ikut Banser. Kalian sok berlaku menjadi panitia surga kalau seperti itu. Pengkafling surga kalian. Oke, itu adalah sebagian fakta. Oknum-oknum yang mengaku pendekar, tapi tabiatnya seperti itu. Wah, nantang Heri Pras. Heri Pras nantang ini. Nggak tahu apa tantangan saya. Banyak dari mereka ketika Heri Pras menantang Banser nih. Heri Pras menantang Banser sebenarnya. Dan tanggapan mereka apa? Langsung merendahkan, langsung ngejek. Oh, perguruan hanya sa-RT, sok keluar-keluar, wes atos gitu-gitu. Ya Allah. Belum lagi ucapan-ucapan yang sangat tidak layak diucapkan seperti ini. SDM sangat rendah. Apalagi kalimat yang perlu kita sematkan kalau bukan SDM rendah seperti ini. Tidak tahu dengan konteks pembahasan, langsung mereka emosi. Siapa Heri Pras? Di mana? Langsung nyari. Gak tahu apa tantangan saya apa. Tapi saya juga bersyukur ada sebagian dari mereka yang dewasa. Kalau mereka yang dewasa, saya bisa menilai dari caranya ngechat saya, nge-DM saya, komentar. Kalau orang yang dewasa menanggapi video saya, pasti saya akan tanggapi juga dengan dewasa. Kalau perlu, saya akan jamu dia untuk menemui saya. Tetapi kalau perkataannya kotor, kasar, tidak bermoral, ya, keluar-keluar sana sini, bikin video alay jedak-jeduk. Na'udzubillah itu. Coba kita simak salah satu perguruan yang katanya ini ketemu dengan musuh, ya, musuh bebuyutan atau apalah, lalu bentrok di situ. Sampai keguguran, teman-teman. Video di media sosial yang memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan gerombolan anak-anak muda terhadap sepasang suami istri yang berboncengan sepeda motor yang viral. Pasangan suami yang menjadi korban berasal dari Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Allah. Namun yang terluka hanya suaminya serta telah melaporkan ke Polres Kediri Kota. Kasat Reskrim Polres Kediri Kota Ibtu M. Fatur Rosikin saat dikonfirmasi Tribun Madura, Senin, 1 Juli 2024, membenarkan kejadian pengeroyokan tersebut. Iya. Saat kasusnya sedang dalam penyelidikan, jelasnya. Disebutkan peristiwa pengeroyokan terjadi di kawasan Jalan Gor Jayabaya Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Sabtu, 29 Juni 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kasus penganiayaan yang sama juga terjadi di daerah Mojo, Kabupaten Kediri. Ya Allah, teman-teman. Inilah mirisnya negeri kita, ya. Mirisnya negeri kita, banyak orang-orangnya yang SDM rendah seperti ini malah menggunakan kekerasan. Saya selalu menyampaikan ketika ada orang-orang yang nantangin saya, nantangin Heri Pras, nantangin ribut, teman-teman. Saya bilang kepada mereka, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Apa yang menjadi pembahasan saya adalah bab ilmiah. Kalau kalian merasa mampu, jawab dengan ilmiah. Tapi apa?
Ketika mereka tidak mampu menjawab dengan ilmiah, yang ada di kepala mereka adalah kekerasan, teman-teman. Harry Pras tentang berantem. Oh, Harry Pras, jangan sama saya dulu, kata siapa? Kata Bahar Smith, sama murid saya dulu. Kok langsung berantem yang ada di pikiran kalian? Allah, mau sampai kapan SDM ini akan seperti ini? Apalagi tambah didoktrin gulu sama oknum-oknum Habib ini. Harus cinta pada Habib begini, Habibnya begitu. Oh, teriak sana-sana, anjing, biadab, babi, bangsat. Akhirnya apa? SDM yang rendah ini semakin rendah. Kowar-kowar mereka, revolusi akhlak, revolusi akhlak. Revolusi akhlak seperti apa, Habib? Kalau seperti itu, kalau seperti ini jatuhnya miris. Semoga ini menjadi pembelajaran, ya. Semoga ini menjadi pembelajaran agar kalian itu sama-sama berpikir. Nggak perlu kita membaca komentar-komentarnya. Pasti komentar yang ada di kolom komentar video itu akan mengecam keras. Pasti itu.